Adi Nugraha menandatangani surat pengunduran diri sukarela itu. Vinka Maheswari tersenyum lalu berbalik menghadap seluruh lantai, mengumumkan bahwa malam itu ia akan mengadakan makan-makan untuk merayakan akhirnya tersingkirnya penghalang terakhir yang berdiri di antara dirinya dan kursi direktur. Tepuk tangan dan tawa memenuhi kantor sementara Adi membawa kardusnya ke lift tanpa sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka lagi. Bu Kartika Dewanti, direktur utama perusahaan, melangkah keluar dengan wajah pucat, sehelai dokumen masih tergenggam erat di satu tangannya. Ia menyapu ruangan dengan sekali pandang dan suaranya membelah tawa itu. Di mana dia? 3 jam sebelum pintu lift itu terbuka, lantai 9 PT Sentana Abadi tampak seperti pagi Selasa biasa. Telepon berdering, printer berdengung, dan ruang rapat di sudut ruangan kosong dengan tirai setengah tertutup. Meja Adi Nugraha berada di ujung barisan dekat jendela, satu-satunya meja kerja di lantai itu tanpa satupun foto, plakat, atau muk lucu di atasnya. Hanya sebuah monitor, sebuah keyboard, dan 3 buku catatan folio yang ditumpuk rapi persegi di sudut. Orang-orang melewatinya setiap hari selama 4 tahun dan tak sekalipun menoleh 2 kali. Ia datang ke perusahaan sebagai spesialis senior akun strategis dan tetap begitu, dan itulah hal pertama yang dirasa aneh oleh siapapun tentang dirinya. 2 kali perusahaan membuka jalur promosi manajemen dan 2 kali pula Adi membiarkan tenggatnya lewat tanpa mengajukan namanya. Bagian HRD mengira ia kurang ambisi. Kenyataannya lebih sederhana dan tak seorang pun pernah repot-repot bertanya. Jabatan manajemen berarti perjalanan dinas, dan perjalanan dinas adalah satu-satunya hal yang tak bisa ditampung oleh kehidupannya di rumah. Ia mengurus rumah tangga seorang diri, dan hitung-hitungan pekannya tersusun tetap dengan cara yang tak dialami orang lain. Maka ia mengambil pekerjaan itu, pekerjaan yang tak diinginkan siapapun, dan mengerjakannya dari balik meja. Kebetulan pekerjaan itu adalah pekerjaan tersulit di seluruh gedung. Ketika sebuah akun distribusi di Medan membisu selama 5 pekan, Adi membangun kembali hubungan itu lewat 11 panggilan telepon dan jadwal pembayaran yang ditulis ulang. Ketika berkas kepatuhan untuk wilayah Indonesia Timur dikembalikan dengan status ditolak 40 jam sebelum tenggat, ia menemukan kesalahannya pada pukul 2 dini hari dan mengirimkan paket perbaikan lewat kurir pada pukul 7. Seluruh lantai tahu hal-hal semacam itu terjadi. Seluruh lantai tak terlalu mengaitkannya dengan dirinya karena Adi tak pernah berdiri sesudahnya dan mengatakannya. Doni Kurniawan, yang duduk 2 baris di seberang dan bergabung dengan perusahaan 8 bulan setelah Adi, pernah menggambarkannya kepada sekelompok orang saat makan siang sebagai orang yang membereskan segala sesuatu. Itu tak dimaksudkan kejam. Itu dimaksudkan sebagai deskripsi perabot. Begitulah bentuk reputasi Adi selama 4 tahun, dan ia sama sekali tak melakukan apapun untuk mengubahnya, yang dibaca kantor sebagai persetujuan. Vinka Maheswari membacanya secara berbeda. Ia telah memimpin divisi akun strategis selama 2,5 tahun, dan ia punya kebiasaan menarik catatan korespondensi klien setiap Jumat sore, seperti orang lain membaca papan harga saham. Ia mengenakan ambisinya seperti ia mengenakan blazernya, dijahit rapi dan mustahil tak terlihat. Direktur divisi komersial akan pensiun akhir tahun ini. Ia sudah bertemu 2 anggota dewan secara informal, sudah menyiapkan materi presentasinya 11 slide, dan sudah tahu persis apa yang berdiri menghalanginya. Itu bukan seorang pesaing. Adi tak pernah sekalipun melamar apapun. Yang terjadi lebih buruk dari itu. Yang menghalanginya adalah catatan korespondensi itu sendiri. Setiap kuartal ketika Vinka menarik arsip divisi untuk menyusun ringkasan kinerjanya, nama yang sama muncul di balik kemenangan-kemenangan terbesar. Bukan di judul, bukan di presentasi yang ia sampaikan ke atas, melainkan di lapisan dasarnya, pemulihan Medan, perbaikan kepatuhan, negosiasi ulang syarat-syarat di balik papan. Jika ada seorang pun di lantai eksekutif yang membuka berkas mentahnya alih-alih membaca ringkasannya, mereka akan menemukan sebuah divisi yang seluruh hasilnya mengalir melalui satu meja dekat jendela, dan mereka akan menemukan bahwa perempuan yang mengaku memimpinnya telah menghabiskan 2,5 tahun menggambarkan kerja pria itu sebagai kinerja divisi. Sudah lama ia meyakinkan dirinya bahwa ini wajar. Manajer mempresentasikan hasil tim. Itu memang tugasnya. Tetapi di suatu titik dalam setahun terakhir, ceritanya semakin sulit dipertahankan karena hasil itu tidak tersebar merata di seluruh tim. Hasil itu terpusat, dan pemusatan itu mulai terlihat oleh siapa saja yang mau memperhatikan.
Lalu datanglah grup Mahameru. Semuanya bermula kecil dan bermula dari Adi, yang Vinka ketahui karena ia sendiri yang menyetujui biaya perjalanan dinas awalnya dan saat itu tak menganggapnya penting. Sebuah perkenalan dingin di sebuah konferensi industri di Bali pada bulan Maret. Sebuah panggilan lanjutan, lalu satu lagi. Pak Reksa Wibisana, yang menangani kemitraan nasional untuk Mahameru, dikenal di seluruh industri sebagai orang yang mustahil digoyahkan, seorang pria yang telah meninggalkan 3 pemasok dalam 2 tahun karena apa yang ia sebut sebagai masalah kepercayaan. Ia tak menanggapi presentasi penawaran. Ia menanggapi, rupanya, seorang pria yang membalas surelnya di jam-jam aneh dan tak sekalipun melebih-lebihkan apapun. Menjelang Juli, percakapan itu telah berubah menjadi negosiasi. Menjelang September, di atas meja sudah ada kesepakatan senilai 200 miliar rupiah untuk 3 tahun, kontrak tunggal terbesar dalam sejarah perusahaan. Dan Vinka melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia menyusun ringkasannya. Ia mempresentasikan kemajuannya ke atas dalam tinjauan bulanan. Ia menggunakan kata kami begitu sering sampai kata itu kehilangan makna, dan tak seorang pun di atas pernah meminta melihat rangkaian korespondensi di baliknya karena buat apa mereka melakukannya? Yang ia katakan pada dirinya sendiri adalah bahwa kesepakatan itu pada dasarnya sudah rampung. Syarat-syaratnya sudah disepakati. Hubungannya sudah terbangun. Yang tersisa hanyalah urusan administrasi. Dan urusan administrasi tak membutuhkan pria di dekat jendela itu. Yang dibutuhkan adalah tanda tangan seorang direktur. Dan dalam 6 pekan akan ada direktur baru, dan segala sesuatu setelah itu akan menjadi milik siapapun yang memegang penanya. Ada satu hal yang belum ia baca. Pak Reksa Wibisana telah bersikeras memasukkan klausul keberlanjutan personel ke dalam lampiran akhir yang disusun dalam putaran revisi terakhir, dinegosiasikan langsung antara dirinya dan Adi dalam 4 panggilan terpisah. Vinka menerima lampiran itu sebagai lampiran surel pada suatu hari Kamis dan tak membukanya karena panjangnya 40 halaman lampiran tambahan dan malam itu ia ada acara makan malam yang membosankan. Ia mengarsipkannya. Ia benar-benar berniat membacanya nanti. Pada malam 14 Oktober, Adi duduk di meja makan rumahnya dengan sebuah laptop dan secangkir kopi yang sudah dingin karena Komite Eksekutif Mahameru berada di zona waktu 11 jam lebih cepat dan rumusan akhir soal pengalihan tanggung jawab harus dituntaskan sebelum Dewan Direksi mereka bersidang. Panggilan itu dimulai pukul 10 malam. Pukul 4 dini hari panggilan itu masih berlangsung. Pak Reksa ada di sambungan telepon sepanjang waktu itu dan 2 kali ia meminta maaf atas jam selarut itu. Adi memintanya untuk tidak melakukannya. Mereka menelusuri jadwal ganti rugi klausul demi klausul, dan pada satu titik, Reksa menolak keras sebuah pembatasan yang telah disisipkan tim hukum Sentana, dan Adi melakukan sesuatu yang takkan dilakukan seorang penjual. Ia setuju dengannya. Ia berkata klausul itu melindungi Sentana dan bukan kemitraan, lalu ia mengusulkan rumusan alternatif yang memberi Mahameru lebih banyak ruang. Ada keheningan panjang di ujung sana sebelum Reksa kembali bicara. Ia berkata bahwa dalam 19 tahun ia tak pernah punya pemasok yang membantah bagian hukumnya sendiri pada pukul 4 dini hari dan bahwa itulah alasan ia mau menandatangani sama sekali. Adi mengucapkan sesuatu tanpa komitmen dan beralih ke poin berikutnya. Ia tak mencatat momen itu. Tak terlintas di benaknya bahwa hal itu penting. Panggilan itu berakhir pukul 5:10. Ia tidur 2 jam dan terbangun mendapati ponsel yang belum terisi daya karena ia mencabut pengisi dayanya untuk laptop. Ia menempelkan kartu aksesnya di lantai 9 pukul 9.40 pada pagi 15 Oktober. 40 menit setelah dimulainya jam kerja inti, dan itu pertama kalinya sepanjang tahun ia terlambat untuk apapun. Vinka sudah berada di mejanya sejak pukul 8. Ia menyaksikan Adi turun dari lift, dan yang bergerak dalam dirinya bukanlah perhitungan, melainkan kelegaan khas seseorang yang sudah memutuskan sesuatu dan baru saja diberi alasan yang lebih baik untuk itu. Pukul 8.41 pagi itu, ia telah membuka sebuah template divisi dan menghasilkan sebuah dokumen yang berniat ia gunakan sebelum pekan itu berakhir. Keterlambatan 40 menit itu membuatnya lebih rapi. Hanya itu yang dilakukannya. Ia menjadwalkan rapat pukul 10 di ruang rapat sudut dan meminta Doni Kurniawan ikut duduk sebagai saksi divisi. Ia tak memberitahu Doni alasannya. Adi masuk sambil membawa berkas Mahameru. Ia meletakkannya di atas meja dan tak membukanya. Vinka memulai dengan menanyakan pukul berapa ia tiba dan Adi memberitahunya dan ia mencatatnya.
Ia bertanya apakah Adi menyadari kebijakan jam kerja inti divisi. Adi berkata ya. Ia bertanya apakah Adi telah mengajukan pemberitahuan perubahan jadwal dan Adi berkata tidak karena ia sedang menjalani panggilan dengan Komite Eksekutif Mahameru hingga hampir pukul 5 pagi itu. Vinka tak menanyakan soal panggilan itu. Itu adalah sebuah pilihan dan ia mengambilnya dengan sengaja dan itu memakan waktu kurang dari sedetik. Alih-alih, ia menatap catatannya dan berkata bahwa divisi tak bisa menilai penjelasan pribadi atas kegagalan mematuhi kebijakan karena kalau begitu, semua orang akan punya satu penjelasan. Ia berkata hal ini mencerminkan sebuah pola ketidakandalan. Ia memakai frasa persoalan ketersediaan yang berulang, yang tak menggambarkan apapun yang pernah terjadi. Dan Doni di ujung meja mencatatnya seolah-olah itu sebuah fakta. Adi meletakkan telapak tangannya rata di atas mat. Ia berkata ada kesepakatan senilai 200 miliar rupiah di dalamnya yang telah mencapai rumusan akhir 6 jam sebelumnya dan bahwa jika Vinka ingin membahas 24 jam terakhir, itulah isi dari 24 jam terakhir. Vinka berkata kesepakatan itu adalah pencapaian divisi dan bahwa tak seorang individu pun dalam tim akan menjadikan hubungan klien sebagai tameng untuk perilaku pribadinya. Ia mengatakannya dengan datar tanpa meninggikan suara, dan itu lebih menohok daripada bila ia berteriak. Lalu ia membuka mapnya, mengeluarkan selembar kertas, dan menggesernya ke seberang meja. Itu adalah surat pengunduran diri sukarela, sudah bertanggal, sudah diformat dengan namanya, jabatannya, dan nomor induk karyawannya di kolom-kolom yang sesuai. Satu-satunya ruang kosong di seluruh halaman itu adalah kolom tanda tangan. Ia memberitahu Adi bahwa perusahaan bersedia memperlakukan ini sebagai keputusan bersama yang akan melindungi rekam jejaknya dan bahwa pilihan lainnya adalah proses evaluasi kinerja formal yang akan masuk ke arsip permanennya dan mengikutinya kemanapun ia pergi berikutnya. Ia berkata ini adalah kesopanan profesional dan bahwa ia menawarkannya karena ia menghargai kontribusi Adi. Adi menatap tanggal di surat itu dan mengerti bahwa halaman itu sudah ada sebelum rapat dan mungkin sebelum pagi itu dan barangkali sebelum ia terlambat masuk sama sekali. Ia memberitahu Vinka bahwa ada klausul personel di lampiran 4 perjanjian Mahameru yang dinegosiasikan pada putaran terakhir dan bahwa Vinka perlu membacanya sebelum salah satu dari mereka menandatangani apapun. Ia mengatakannya dengan nada datar yang sama seperti yang ia gunakan untuk segala hal, dan justru itulah masalahnya karena kalimat itu tak terdengar seperti peringatan. Vinka berkata ia sudah meninjau dokumentasi Mahameru secara menyeluruh dan tak akan membiarkan pembicaraan soal kebijakan dibelokkan menjadi pengarahan kontrak. Ia berkata tahap pelaksanaan hanyalah urusan administrasi dan divisi yang akan mengurusnya. Lalu ia meminta Adi mengambil keputusan. Adi bertanya kepada Doni tanpa memalingkan kepalanya apakah menurutnya ini masuk akal. Doni menggeser posisi duduknya di kursi. Ia berkata semua orang harus tunduk pada standar yang sama dan bahwa jika seorang spesialis bisa masuk kapanpun ia mau, itu merusak seluruh lantai. Ia mengucapkan kata disiplin. Itu tak sepenuhnya bohong. Itu adalah seorang pria yang memilih di sisi meja mana ia hendak duduk, memilih dengan cepat. Dan Adi mendengar pilihan itu dengan jelas. Vinka berkata ia akan memberi Adi beberapa menit lalu meninggalkan ruangan, dan ia membiarkan pintunya terbuka, yang bukan kebetulan karena dalam 90 detik inti persoalannya sudah menyeberangi seluruh lantai sebagaimana hal-hal semacam ini terjadi. Ketika Adi keluar untuk mengambil air minum, 2 orang di dekat printer berhenti bicara. Seseorang di dekat pantry berkata cukup keras agar terdengar bahwa sudah waktunya ada yang menangani hal ini. Suara lain menyetujui bahwa divisi tak bisa dijalankan dengan pengecualian-pengecualian khusus. Adi berdiri di koridor dengan gelas kertas di tangannya dan melakukan satu-satunya hitung-hitungan yang benar-benar berarti baginya. 4 tahun, 11 panggilan telepon ke Medan. Sebuah paket kepatuhan yang dikirim kurir pukul 7 pagi. 7 bulan membangun hubungan dengan seorang pria yang beroperasi dari zona waktu di belahan dunia lain, yang telah meninggalkan 3 pemasok dalam 2 tahun. 6 jam dalam sebuah panggilan pada malam sebelumnya yang berakhir pukul 5 kurang 10 menit, yang di dalamnya ia membantah bagian hukumnya sendiri karena itulah hal yang jujur untuk dilakukan. Dan dalam 4 menit sejak pintu itu terbuka, tak satu orang pun di lantai itu mengajukan satu pertanyaan pun. Bukan apa yang terjadi, bukan mengapa ia terlambat, bukan apakah berkas di atas meja itu ada nilainya. 30 orang yang telah menyaksikannya bekerja selama 4 tahun sudah menjatuhkan vonis mereka dalam kurang dari 4 menit.
Dan vonisnya adalah bahwa ia sebuah masalah yang sedang ditangani. Itulah hal yang akhirnya bergerak dalam dirinya, bukan amarah. Adi memang tak pernah punya banyak bakat untuk marah, melainkan sesuatu yang lebih tenang dan lebih permanen. Ia menghabiskan 4 tahun meyakini bahwa jika kau mengerjakan pekerjaanmu dengan benar, rekam jejak itu pada akhirnya akan berbicara untukmu. Berdiri di koridor itu, ia mengerti bahwa tak ada rekam jejak semacam itu. Yang ada hanyalah kisah yang diceritakan orang, dan ia tak pernah menceritakan satu pun, dan orang lain telah menceritakan kisahnya selama 2,5 tahun. Ia berjalan kembali ke ruang rapat. Vinka kembali dengan tablet terjepit di ketiaknya dan bertanya apakah Adi sudah mengambil keputusan. Adi mengambil pena Vinka. Ia tak membantah, tak meminta perwakilan HRD yang menjadi haknya, tak mengangkat soal lampiran itu untuk kedua kalinya. Ia menandatangani namanya di kolom itu, merapikan halaman itu, dan menggesernya kembali ke seberang meja. Lalu ia mengucapkan satu-satunya hal dari ruangan itu yang akan diingat Vinka seumur karirnya. Ia memberitahu Vinka bahwa perempuan itu tak pernah sekalipun bertanya apa yang sedang ia kerjakan dan bahwa suatu hari nanti Vinka akan berharap ia pernah bertanya. Vinka menganggapnya sebagai ancaman, mengarsipkannya sebagai kepahitan, dan mencatat waktunya. Adi kembali ke mejanya dan mengambil sebuah kardus bekas kertas fotokopi dari samping lemari. Berkemas memakan waktu 11 menit karena nyaris tak ada yang perlu dikemas. 3 buku catatan folio, sebuah pengisi daya ponsel cadangan, sebuah muk kantor yang sebenarnya tak pernah ia pakai. Ia meninggalkan laptop, kartu akses, dan map Mahameru tersusun rapi di tengah meja karena map itu milik perusahaan, dan ia bukan tipe pria yang mengambil barang yang bukan miliknya. Tak seorang pun berdiri. Seseorang di dekat area lift berkata, "Jaga diri," dengan nada suara yang ditujukan untuk ruangan alih-alih untuk dirinya. Vinka menunggu sampai pintu lift tertutup. Lalu ia melangkah ke tengah lantai yang terbuka, meletakkan kedua tangannya di sandaran sebuah kursi kosong, dan memberitahu mereka semua bahwa setelah sebuah proses yang panjang dan sulit, divisi akhirnya bisa bergerak maju, dan bahwa ia akan mentraktir makan malam di restoran Puri Rasa pukul 7 untuk merayakan tersingkirnya penghalang terakhir yang menghadang kemana tim ini akan melangkah. Tepuk tangan itu dimulai dari Doni. Ia menyebar sebagaimana tepuk tangan menyebar, karena kelegaan dan refleks sosial dan hasrat manusiawi biasa untuk berdiri di pihak sang pemenang. Seseorang tertawa. Seseorang yang lain bertanya apakah acaranya ditanggung penuh. Indikator lift merambat turun menuju lobi dan tak seorang pun di lantai 9 memperhatikannya turun. 16 lantai di atas mereka, Bu Kartika Dewanti telah membaca dokumen yang sama sejak pukul 9 pagi itu. Ia telah memimpin Sentana sebagai direktur utama selama 6 tahun, dan yang ia percayai adalah kertas. Bukan karena ia mencurigai para manajernya, melainkan karena ia belajar sejak dini bahwa ringkasan ditulis oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap bagaimana ringkasan itu dibaca. Itu sebuah prinsip yang ia terapkan secara ketat pada kontrak, dan sebagaimana kelak ia akui, di hadapan 30 orang, tidak cukup ketat pada organisasinya sendiri. Perjanjian Mahameru tiba dalam keadaan sudah ditandatangani pukul 9, membawa tanda tangan Dewan Direksi Mahameru, bertanggal pukul 6 pagi itu, 200 miliar rupiah untuk 3 tahun. Bu Kartika telah mengosongkan jadwalnya dan mulai dari halaman 1, dan ia masih membaca 2 jam kemudian ketika ia sampai pada lampiran keempat, pasal 14, ayat C. Pelaksanaan perjanjian itu bergantung pada keterlibatan langsung yang berkesinambungan dari Adi Nugraha sebagai pemimpin program, dan dalam hal kepergiannya dari PT Sentana Abadi dengan alasan apapun, Mahameru berhak melakukan pemutusan sepihak tanpa penalti. Nama itu muncul 11 kali di sepanjang 4 halaman. Tak ada mekanisme penggantian dan tak ada masa pemulihan. Bu Kartika membacanya 2 kali, lalu menelepon lantai 9 untuk mengatur sebuah perkenalan karena dalam 6 tahun ia tak pernah sekalipun berada dalam satu ruangan dengan pria itu. Kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan baru saja dibangun mengelilinginya. Seorang asisten divisi memberitahunya bahwa Pak Adi telah mengundurkan diri pagi itu dan sudah membereskan mejanya. Ia tak mengajukan pertanyaan kedua. Ia menuruni tangga menuju area lift di lantai 12 karena itu lebih cepat daripada menunggu, dan ia turun dengan lampiran itu masih di tangannya.
Pintu lift terbuka di lantai 9 di tengah sebuah percakapan tentang apakah restoran Puri Rasa menerima pemesanan untuk rombongan lebih dari 20 orang. Ruangan itu awalnya tak memahaminya. Vinka keluar dari ruang kacanya dengan tablet sudah tersenyum. Sudah menyiapkan sapaan karena kunjungan direktur utama di hari seperti ini hanya bisa berarti satu hal. Bu Kartika berkata Dewan Direksi Mahameru telah menandatangani perjanjian itu pukul 6 pagi itu. 200 miliar rupiah untuk 3 tahun, kontrak tunggal terbesar yang pernah ditandatangani Sentana. Ia mengatakannya dengan datar, sebagaimana orang menyampaikan kabar yang belum sempat mereka rasakan. Selama sekitar 2 detik, lantai itu bereaksi sebagaimana sebuah lantai bereaksi terhadap kabar baik. Seseorang benar-benar bertepuk tangan sekali sebelum menyadari tak ada orang lain yang melakukannya. Lalu Bu Kartika mengangkat lampiran itu dan berkata perjanjian itu memuat klausul keberlanjutan personel. Ia membacakan pasal 14 ayat yang memuat seluruhnya. Dan ia tak memperhalus kalimat tentang pemutusan sepihak. Ia berkata keyakinan Mahameru atas kesepakatan itu bertumpu pada satu individu yang disebut namanya, bahwa individu itu disebut 11 kali, dan bahwa nama itu adalah Adi Nugraha. Ia menurunkan lembaran-lembaran itu dan bertanya untuk kedua kalinya di mana pria itu. Keheningan itu punya kualitas tertentu. Itu bukan tepatnya keterkejutan. Itu adalah 30 orang yang secara bersamaan meninjau ulang 1 jam terakhir dari perilaku mereka sendiri. Vinka pulih lebih dulu karena ia harus. Ia berkata Adi telah mengundurkan diri secara sukarela pagi itu, bahwa itu keputusannya sendiri dan bahwa divisi menerimanya dengan berat hati. Ia mengucapkan frasa berat hati dan mendengar betapa tipisnya kalimat itu terdengar dari mulutnya sendiri. Bu Kartika bertanya pukul berapa? Vinka berkata sekitar pukul 10. Bu Kartika menatap lampiran itu dan berkata Dewan Direksi Mahameru telah menandatangani pukul 6, yang berarti selama 4,5 jam, Sentana telah menjadi pihak dalam sebuah perjanjian yang mensyaratkan seorang pria yang justru sedang dalam proses mereka singkirkan, dan bahwa syarat itu telah dilanggar oleh perusahaan itu sendiri, di dalam gedung ini, oleh seseorang yang berdiri di lantai ini. Doni menatap lekat karpet di dekat pantry. Orang yang tadi berkata sudah waktunya ada yang menangani hal ini kini terdiam sepenuhnya. Bu Kartika bertanya siapa yang menangani pengunduran diri itu. Vinka berkata dirinya sendiri, selaku kepala divisinya, dan bahwa ada persoalan kehadiran. Lalu Bu Kartika mengajukan pertanyaan yang akan menentukan segala sesuatu yang menyusul kemudian. Ia bertanya apakah ada seorang pun dalam rapat itu yang saat itu mengetahui bahwa Adi Nugraha sedang menjalani panggilan negosiasi dengan Komite Eksekutif Mahameru hingga hampir pukul 5 pagi itu. Vinka berkata tidak. Itu adalah kebohongan terang-terangan yang pertama dan ia mengucapkannya sambil berdiri di samping Doni Kurniawan, yang telah duduk di ujung meja rapat itu dan menuliskan frasa persoalan ketersediaan yang berulang sementara Adi mengucapkan kata 200 miliar rupiah dengan lantang. Bu Kartika menyuruh Vinka menghubungkan Adi ke telepon sebelum hari itu berakhir lalu kembali ke lift dan pintu itu menutup di sebuah lantai tempat tak seorang pun lagi membicarakan restoran Puri Rasa. Panggilan pertama masuk ke kotak suara pukul 12:04. Begitu pula yang kedua. Menjelang pukul 4 sore, Vinka telah menelepon 9 kali, mengirim 4 pesan, dan mengirim surel 2 kali dari alamat pribadinya setelah surel kantornya dipentalkan. Adi sedang duduk di dalam mobilnya di parkiran sebuah supermarket ketika panggilan itu mulai berdatangan. Ia menyaksikan nama Vinka muncul di layar dan tak menyentuh ponselnya. Ia tak sedang bersikap dramatis soal itu. Ia sekadar tak punya apapun untuk dikatakan kepadanya, dan ia telah menghabiskan 4 tahun menjadi orang yang selalu mengangkat telepon. Pukul 4 sore, Bu Kartika berhenti mendelegasikan dan menelepon Pak Reksa Wibisana sendiri dan ia mengatakan yang sebenarnya karena tak ada versi dari 24 jam berikutnya yang membuat berbohong kepada Pak Reksa menjadi lebih baik. Ia berkata Adi Nugraha telah diberhentikan dari perusahaan pagi itu, bahwa ia tak diberitahu, bahwa tampaknya Adi telah ditekan untuk menandatangani surat pengunduran diri yang telah disiapkan, dan bahwa ia berniat memperbaikinya. Reksa mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia menjelaskan mengapa klausul itu ada. Ia berkata Mahameru telah meninggalkan 3 pemasok dalam 2 tahun dan bahwa alasannya selalu sama setiap kali. Orang yang membangun hubungan itu sudah tak ada dalam waktu setahun sejak penandatanganan, digantikan oleh seseorang yang tak pernah membuat satu pun dari janji-janji yang kini ditagih.
Ia berkata dewan direksinya menyetujui 200 miliar rupiah dengan satu syarat, dan syarat itu bukanlah sebuah perusahaan. Syarat itu adalah seseorang. Ia memberi Bukartika waktu sampai akhir jam kerja keesokan harinya. Jika Adi Nugraha tak dipastikan tetap di posisinya sebelum saat itu, Mahameru akan menggunakan hak pemutusannya, dan ia menambahkan bahwa dewan direksinya akan sangat enggan membuka kembali pembicaraan dengan sebuah perusahaan yang telah melakukan hal seperti ini, dengan harga berapapun, di tahun-tahun mendatang. Bukartika meminta satu hal darinya, yaitu agar ia diizinkan menjelaskannya sendiri kepada Adi sebelum Mahameru menghubunginya. Reksa setuju, dan ada sesuatu dalam cara ia menyetujuinya yang mengisyaratkan bahwa ia sudah sempat mempertimbangkan untuk melakukan kontak itu. Menjelang pukul 5 sore, krisis itu telah merambat naik ke seluruh gedung. Divisi hukum berada di ruang kerja Bukartika bersama surat pengunduran diri itu, melaporkan bahwa dokumen itu dihasilkan dari sebuah templat divisi pukul 8.41 pagi itu, 59 menit sebelum Adi menempelkan kartu aksesnya pukul 9.40. Divisi keuangan sedang memodelkan potensi kerugian dan menaksirnya jauh melampaui 200 miliar rupiah karena dua komitmen kepada pemasok sudah dibuat berdasarkan volume tahun pertama kontrak itu. Bagian HRD melaporkan bahwa Adi tak pernah meminta perwakilan, bahwa tak ada perwakilan yang ditawarkan, dan bahwa tak ada peringatan tertulis dalam bentuk apapun yang tercatat dimanapun dalam arsipnya. 3 penilaian kinerja terakhirnya berada di peringkat teratas divisi. Ketiganya membawa tanda tangan Finka Maheswari. Finka duduk di ruang kacanya, menyaksikan lalu lintas pesan dari lantai eksekutif bergerak melalui sistem pesan internal, dan sedikit demi sedikit mengerti bahwa apa yang telah ia bangun tak akan bertahan. Ia telah membangun seluruh posisinya di atas identitas sebagai orang yang membawa masuk Mahameru. Ia telah menghabiskan pagi itu menyingkirkan satu-satunya orang yang Mahameru setujui untuk diajak bekerja sama. Tak ada susunan kata manapun yang bisa membuat kedua fakta itu duduk berdampingan dengan nyaman, dan ia hanya punya waktu sampai akhir jam kerja besok untuk menemukannya. Bagaimanapun, pukul 7 malam, ia pergi ke restoran Puri Rasa sendirian karena 11 orang diam-diam membatalkan kehadiran, dan ia tak sanggup menghadapi lantai 9. Ia duduk selama 40 menit dan tak memesan apapun untuk kedua kalinya. Bukartika menemukan Adi keesokan paginya dengan menyetir ke rumahnya pukul 8:20 karena Adi tak menjawab apapun dan ia sudah kehabisan perantara. Ia berdiri di teras depan rumah Adi dengan mantel yang belum ia kancingkan dan memberitahunya bahwa ia datang bukan sebagai mantan pemberi kerjanya melainkan sebagai orang yang gagal menyadari apa yang sedang terjadi di dalam gedungnya sendiri. Adi mempersilakannya masuk. Mereka duduk di meja makan tempat laptop itu berada 27 jam sebelumnya, dan kopi yang disuguhkan kepadanya adalah hal pertama yang diberikan seseorang dari Sentana kepadanya sejak sangat lama. Bukartika menceritakan kepadanya tentang lampiran itu dan tentang tenggat dari reksa dan tentang potensi kerugian yang melampaui 200 miliar rupiah. Lalu ia menawarkan Adi jabatan direktur program itu, kenaikan kompensasi yang besar, dan sebuah permintaan maaf tertulis dalam bentuk apapun yang ia inginkan. Adi mendengarkan semuanya tanpa menyela, dengan cara yang sama seperti ia mendengarkan reksa soal jadwal ganti rugi. Lalu ia memberitahunya bahwa ia salah membaca situasi ini. Ia berkata alasan ia menandatangani surat itu bukanlah karena ia dipecat. Ia menandatanganinya karena ia berdiri di koridor itu selama 4 menit dan 30 orang yang telah menyaksikannya bekerja selama 4 tahun tak mengajukan satu pertanyaan pun kepadanya. Bukan apa yang terjadi, bukan mengapa ia terlambat, bukan apa isi map di atas meja itu. Ia berkata uang tak pernah menjadi persoalannya. Yang ia inginkan selama 4 tahun adalah agar pekerjaan itu terlihat selagi pekerjaan itu berlangsung. Hal itu tak pernah terjadi. Nilai 200 miliar rupiah itu tak mengubahnya. Nilai itu hanya membuatnya jadi mahal. Bukartika berkata perusahaan akan menata ulang apapun yang ia minta untuk ditata ulang. Adi berkata perusahaan menata ulang ketika sebuah kontrak terancam lalu mereka kembali ke keadaan semula dan bahwa ia sudah cukup sering menyaksikan bentuknya untuk mengenalinya. Ia berkata ia berterima kasih Bukartika telah datang dan bahwa ia bersungguh-sungguh, lalu ia berkata tidak. Bukartika memintanya memikirkannya. Adi memberitahunya bahwa ia nyaris tak memikirkan apapun selain itu sejak pukul 11:04 pagi sebelumnya dan bahwa berpikir bukanlah masalahnya. Bukartika pergi pukul 8:20 tanpa sebuah jawaban. Pukul 11 pagi itu,
Pak Reksa Wibisana menelepon Sentana dan meminta berbicara langsung dengan Direktur Utama. Dewan Direksi Mahameru telah bersidang lebih awal dan menyetujui sebuah pemberitahuan pemutusan resmi berdasarkan pasal 14 ayat C untuk dikirimkan pada akhir jam kerja kecuali syarat keberlanjutan itu terpenuhi. Suratnya sudah disusun. Ia membacakan paragraf pembukanya kepada Bu Kartika agar tak ada keraguan tentang apa yang akan datang. Lalu ia mengatakan satu hal lagi kepadanya dan ia mengatakannya tanpa kesenangan sedikit pun. Jika Sentana tak bisa mempertahankan Adi Nugraha, Mahameru berniat mendekatinya secara langsung. Reksa berkata pria itu telah menghabiskan 7 bulan membangun sesuatu di atas kekuatan namanya sendiri dan Mahameru lebih memilih mempekerjakannya daripada berperkara memperebutkannya. Bu Kartika menutup telepon dan merenungkannya. Potensi kerugiannya bukan lagi sekadar 200 miliar rupiah dan reputasi yang rusak. Ini adalah kemungkinan nyata bahwa orang yang perusahaan ini campakkan pada hari Selasa akan menjalankan program yang sama dari sisi meja seberang menjelang akhir kuartal. Di lantai bawah, Vinka dipanggil ke lantai eksekutif pukul 12:20 dan ia naik membawa map miliknya sendiri dan sebuah versi peristiwa yang telah ia latih 2 kali di dalam lift. Ia berkata Adi telah menangani sebuah pola ketidakhadiran selama berbulan-bulan, bahwa pengunduran diri itu dilakukan atas kesepakatan bersama, dan bahwa ia bertindak untuk melindungi standar divisi. Bu Kartika membiarkannya menyelesaikan ucapannya. Lalu ia memutar monitornya menghadap Vinka dan menunjukkan kepadanya satu baris metadata dokumen, dibuat pukul 8.41, catatan kartu akses pukul 9.40. Ia mengajukan satu pertanyaan kepada Vinka, yaitu apakah ia mengetahui tentang panggilan Mahameru itu ketika ia meletakkan surat itu di atas meja. Vinka tak menjawabnya dan keheningan itu menjawabnya untuknya. Bu Kartika menskors Vinka saat itu juga, berlaku efektif seketika sambil menunggu peninjauan internal formal, dan menyuruhnya menyerahkan kartu akses gedungnya sebelum meninggalkan lantai itu. Vinka mengatakan sesuatu tentang keinginannya menyatakan posisinya secara tertulis. Bu Kartika memberitahunya bahwa ia akan mendapat kesempatan itu dan bahwa segala sesuatu yang telah ia katakan sudah tercatat dalam rekaman. Vinka turun sendirian dan untuk pertama kalinya melakukan hitung-hitungan yang telah ia hindari selama 2,5 tahun. Ia menginginkan sebuah jabatan. Untuk mendapatkannya, ia telah menyingkirkan satu-satunya orang yang menjadi tumpuan perjanjian terbesar dalam sejarah perusahaan. Penyingkiran itu akan merugikan perusahaan lebih dari 200 miliar rupiah dan mungkin kehilangan klien itu untuk selamanya. Dan setiap dokumen yang membuktikan bahwa ia yang melakukannya tersimpan di dalam sebuah sistem yang tak ia kendalikan dan tak pernah bisa ia sunting. Ambisinya tak sekadar mengakhiri karir seorang pria. Ambisi itu telah mencengkeram leher seluruh perusahaan. Peninjauan itu dibuka pukul 1 siang itu. Bu Kartika memimpinnya sendiri bersama Kepala Divisi Hukum dan Kepala HRD karena tenggatnya adalah akhir jam kerja dan tak ada waktu untuk membentuk sebuah komite. Ia memberi mereka satu instruksi, yaitu bahwa mereka tak sedang mencari sebuah kesimpulan. Mereka sedang mencari urutan kejadiannya. Catatan korespondensi datang lebih dulu. Panjangnya 1.140 butir sepanjang 7 bulan dan bentuknya sudah terlihat dalam 10 menit. Perkenalan di konferensi bulan Maret, panggilan lanjutannya. 53 pertukaran surel terpisah dengan Pak Reksa Wibisana antara April dan Juli. Semuanya berasal dari akun Adi. Sebagian besar dikirim di luar jam kerja normal karena selisih waktu. Tak satu pun pesan di sepanjang seluruh rangkaian itu membawa nama Vinka Maheswari di kolom pengirim. Lalu kalender. 4 sesi dengan Komite Eksekutif Mahameru sepanjang September dan Oktober. Semuanya dibuat oleh Adi. Semuanya dikirim ke daftar distribusi divisi. Semuanya ditolak oleh Vinka tanpa dibuka. Yang terakhir, berjudul Mahameru Rumusan Akhir Sesi Lembur, telah ditolak pada suatu Jumat sore sementara ia sedang duduk di dalam sistem yang sama meninjau catatan korespondensi. Bagian rekaman dari tinjauan bulanan September lebih berat untuk disimak. Bagian HRD menarik berkasnya dan memutarnya selama 4 menit. Dalam rekaman itu, Vinka menggambarkan negosiasi Mahameru kepada Komite Eksekutif menggunakan frasa, tim kami telah mengembangkan. Lalu frasa di bawah pengawasan langsung saya, dan seorang anggota dewan bertanya siapa titik kontaknya. Dan Vinka berkata divisi yang menjaga hubungan itu. Ia tak pernah menyebut nama Adi dalam sebuah rapat eksekutif, tak sekalipun dalam 7 bulan.
Kepala Divisi Hukum memeriksa ketiga tinjauan kuartalan ke belakang dan memastikannya. Itulah titik ketika pola itu berhenti menyerupai kelalaian. Divisi Hukum menarik berkas akun Medan, berkas kepatuhan wilayah Indonesia Timur, dan syarat-syarat Balikpapan yang dinegosiasikan ulang, dan di masing-masingnya muncul arsitektur yang sama. Kerjanya di lapisan dasar, ringkasan Finka di atasnya, namanya di korespondensi, nama Finka di presentasi. 2,5 tahun hal itu berlangsung, cukup konsisten untuk membentuk sebuah metode. Surat pengunduran diri itu menutup pertanyaan. Dibuat pukul 8.41 pada pagi 15 Oktober dari sebuah templat divisi yang telah diisi dengan nomor induk karyawan dan jabatan Adi. Adi menempelkan kartu aksesnya pukul 9.40. Surat itu sudah ada selama 59 menit sebelum pria yang namanya tertera di dalamnya melangkah masuk pintu, yang berarti keterlambatan itu bukanlah yang menghasilkan keputusan itu. Keterlambatan itu adalah sebuah kesempatan yang dicari dan ditemukan. Kepala Divisi Hukum mengatakannya dengan gamblang. Tak ada pola ketidakhadiran. Tak ada peringatan tertulis. Tak ada perwakilan yang ditawarkan. Yang ada adalah seorang karyawan berkinerja peringkat teratas dengan 3 tinjauan bertanda tangan dan sebuah dokumen yang telah disiapkan menunggunya. Bagian HRD kemudian mewawancarai 12 karyawan yang telah bersuara di koridor pagi itu. Doni Kurniawan lebih dulu karena ia berada di dalam ruangan. Ia datang dengan penjelasan yang telah disiapkan tentang standar dan baru sekitar 30 detik menyampaikannya sebelum Bukartika mengajukan satu pertanyaan kepadanya, yaitu apakah Adi mengucapkan kata 200 miliar rupiah dengan lantang di meja itu. Doni menatap meja di hadapannya dan berkata ya. Bukartika bertanya apa yang ia tuliskan. Doni berkata ia menuliskan persoalan ketersediaan yang berulang karena itulah frasa yang dipakai Finka dan ia mengira Finka memegang informasi yang tak ia ketahui. Bukartika bertanya apakah ia sudah memverifikasi bagian manapun darinya, dan ia berkata tidak. Ia bertanya apakah Adi bertanya langsung kepadanya di ruangan itu, apakah hal itu tampak masuk akal, dan Doni berkata ya, dan bahwa ia menjawab semua orang harus tunduk pada standar yang sama. Tak satu pun dari ke-12 orang itu memeriksa apapun. 4 mengaku ikut dalam percakapan koridor tanpa tahu rapat itu sebenarnya tentang apa. 2 berkata mereka mengira kepala divisi pasti punya dasar. Seorang perempuan berkata ia sempat berpikir untuk bertanya lalu memutuskan itu bukan urusannya, lalu berkata tanpa diminta bahwa ia memikirkannya setiap jam sejak saat itu. Finka masuk pukul 3 sore bersama seorang pengacara dan mencoba untuk terakhir kalinya mempertahankan sebuah posisi. Ia berkata niatnya adalah melindungi divisi. Ia berkata ia meyakini syarat-syarat Mahameru sudah lengkap dan pelaksanaannya hanyalah urusan administrasi. Ia berkata seandainya ia tahu tentang lampiran 4, ia takkan pernah melanjutkannya. Bukartika memberitahunya bahwa Adi telah mengangkat soal lampiran itu dengan lantang di ruang rapat itu sebelum menandatangani apapun dan bahwa Finka menolak mendengarkannya. Ia berkata lampiran itu sendiri telah dikirimkan kepada Finka pada hari Kamis dan tanda terima baca menunjukkan surel itu tak pernah dibuka. Ia berkata kegagalannya bukanlah sebuah klausul yang terlewat. Kegagalannya adalah 2,5 tahun mempresentasikan pekerjaan orang lain sebagai miliknya sendiri lalu menyingkirkan orang itu begitu keterlihatannya menjadi ancaman dengan sebuah dokumen yang disiapkan sebelum orang itu tiba di tempat kerja. Lalu ia bertanya apakah Finka mengerti bahwa potensi kerugiannya bukan lagi hanya soal keuangan karena Reksa telah memastikan bahwa Mahameru berniat mendekati Adi secara langsung. Finka juga tak punya jawaban untuk itu. Pukul 10 malam, Bukartika menyetir ke rumah Adi untuk kedua kalinya hari itu. Ia tak membawa lembar penawaran atau kepala divisi hukum. Ia membawa salinan cetak hasil peninjauan itu, 91 halaman, dan ia meletakkannya di meja makan dan memberitahu Adi bahwa itu miliknya terlepas dari apapun keputusannya karena itulah rekam jejak yang ia katakan tak pernah ada. Adi membalik-baliknya perlahan. Catatan korespondensi, undangan-undangan yang ditolak, transkrip tinjauan September yang di dalamnya namanya tak pernah muncul, baris metadata yang tertulis pukul 8.41. Bukartika memberitahunya bahwa ia tak akan memintanya kembali karena ia sudah meminta 2 kali, dan Adi sudah menjawab dengan jelas kedua kalinya. Ia datang untuk memberitahu Adi apa yang akan dilakukan perusahaan, entah ia kembali atau tidak. Finka Maheswari akan diberhentikan atas penyalahgunaan wewenang dan pengambil alihan berkelanjutan atas hasil kerja bawahan.
Para karyawan yang telah mengarang pernyataan di koridor itu akan menghadapi konsekuensi yang terdokumentasi karena sebuah lantai yang memvonis seorang rekan kerja dalam 4 menit bukanlah sebuah masalah kepegawaian. Sebuah perubahan teknis kecil yang ada karena satu baris metadata yang tertulis pukul 8.41 pagi. Finca meninggalkan gedung itu pada suatu hari Kamis dengan satu kardus dan lantai yang pernah ia jadikan tempat merayakan kemenangannya menyaksikannya pergi dengan cara yang sama seperti lantai itu menyaksikan Adi pergi. Ia memahami kesimetriannya dengan sempurna karena ia sendiri yang merancang adegan aslinya. Ia dulu tinggal 6 pekan lagi dari sebuah jabatan direktur yang kemungkinan besar akan ia menangkan. Ia dulu memegang 3 tinjauan bertanda tangan yang menegaskan bahwa karyawan terkuat di perusahaan berada di bawahnya, yang merupakan posisi paling berharga yang bisa ditempati seorang manajer, dan ia mengalaminya sebagai sebuah ancaman alih-alih sebuah aset. Yang ia kehilangan bukanlah satu promosi. Yang ia kehilangan adalah setiap promosi sesudah itu di setiap perusahaan yang kelak menghubungi Sentana untuk meminta referensi. Dan alasannya tertulis dalam sebuah arsip permanen dengan bahasa yang tak bisa diringkas hingga hilang. Meja dekat jendela itu dibiarkan kosong beberapa waktu setelah Adi pindah ke lantai atas. Meja itu akhirnya diberikan kepada analis junior yang telah menanyakannya pada sore pertama itu dan yang ketika meja itu diserahkan kepadanya tak berkata apapun sama sekali tentang pemandangannya. Di tempat kerja manapun, bakat bisa disembunyikan oleh iri hati untuk sementara waktu, tetapi tak bisa disangkal selamanya. Seorang pemimpin yang baik bukanlah orang yang menyingkirkan orang-orang yang lebih hebat darinya. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang tahu cara menghargai mereka. Dan ketika ambisi naik melampaui etika dan keadilan, harga yang harus dibayar bukan hanya satu karir. Harga itu bisa jadi masa depan setiap orang yang berdiri di ruangan itu.